Masya Allah, ke kelompok terakhir ini yang paling lancar ya, alhamdulillah. Dari segi jawabannya semua benar dan tepat. Ya, ini adalah tahun ke-11 kami ada. Doakan selalu istiqomah. Dan kita akan panggilkan 3 peserta terakhir untuk hari ini. Ini dia, Akil, Ibam, dan Zahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Akil dengan pin Faiznya, 11 tahun, Bengkalis 7 juz. Kemudian juga ada Ibam dengan pin Syafaatnya, 10 tahun, Palembang 30 juz. Dan juga Zahra dengan pin Hafiz Indonesia 2023-nya. 10 tahun dari Malang 12 juz. Boleh tepuk tangan dulu untuk mereka semuanya. Untuk kalian bertiga, kita akan bersama-sama melihat ini dia huruf-huruf hijaiyah yang harus kalian susun sesuai dengan surat yang kalian kira-kira tahu ya. Kita lihat bersama, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ada huruf mim, qaf, lam, alif, sin, nun, hamzah, dan kaf. Yang pertama untuk Akil. Surah apa Akil di sana? Al-Insan. Al-Insan. Tulisannya seperti apa? Alif, lam, terus? alif lagi, Alif lagi ya. nun, Nun. sin, alif, Alif lagi. nun. Oke. Surah Al-Insan. Selanjutnya Ibam. Surah apa Bam? Surah Qaf. Qaf. Hurufnya? Qaf. Itu saja? Ya. Ya, yang tadi awal Akil panjang banget. Ini satu huruf, pinter juga kamu Ibam. Qaf, oke. Zahra. Al-Mulk. Apa? Al-Mulk. Al-Mulk. Oke, hurufnya? Alif, Alif, lam, lam, mim, mim, lam, lam, kaf. kaf. Al-Mulk. Oke. Berarti Akil dengan surah Al-Insan, kemudian Ibam tadi Qaf, dan Zahra Al-Mulk. Kalian bertiga sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka siap. Kita mulai dengan Akil. Surah Al-Insan. Silakan Kak Nabila. Akil, untuk surat Al-Insan terdapat di juz berapa? 29. Surat keberapa dalam juz tersebut? 10. Urutan keberapa dalam Al-Quran? 76. Berapa jumlah ayatnya? 31. Bacakan ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina fiha 'alal araik. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Bacakan 4 ayat sebelumnya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Bacakan ayat terakhirnya. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wal-zalimina a'adda lahum 'adaban alima. Cukup? Selanjutnya kita menuju ke Ibam. Surah Qaf. Silakan Kak Nabila. Ibam, untuk surat Qaf terdapat di juz berapa? Juz 26. Surat keberapakah dalam juz tersebut? Surah kelima. Urutan keberapa dalam Al-Quran? Urutan ke-50.
Berapa jumlah ayatnya? 45. Bacakan ayat ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Bacakan 5 ayat sebelumnya. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Bacakan ayat terakhirnya. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Cukup? Terakhir Zahra dengan surah Al-Mulk. Silakan Kak Nabila. Zahra, untuk surat Al-Mulk terdapat di juz berapa? Juz 29. Surat keberapakah dalam juz tersebut? Pertama, Urutan keberapa dalam Al-Quran? 67. Berapa jumlah ayatnya? 30. Bacakan ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Bacakan 5 ayat sebelumnya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dari ayat 15, bacakan 5 ayat setelahnya. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Cukup? Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Akil, Ibam, Zahra. Alhamdulillah, 3 peserta terakhir tampaknya lancar. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk mereka bertiga. Kak Nabila silakan Kak. Insyaallah ke kelompok terakhir ini yang paling lancar ya, alhamdulillah. Dari segi jawabannya semua benar dan tepat. Cuma tadi Akil ketika mengurutkan surah tadi Al-Insan kan, alif, lam, terus habis itu Alif. alif lagi, harusnya hamzah Kak Irfan. Karena dia Dari sana tadi ada Hamzah juga ya. hamzah ya. Jadi karena hamzah itu dia berharakat. Jadi Al-Insan ya. Cuma itu tadi dari ejaan huruf. Dari segi bacaan cuma ada satu catatan dari Kak Nabila, itu ta'awudz. Tadi ta'awudznya ada ngarit aja a'udzu ya, harusnya a'udzu ya. Tapi dari segi bacaan lainnya Masya Allah luar biasa. Itu saja catatan. Itu saya Masya Allah. ya. Boleh tepuk tangan untuk Akil. Untuk Ibam, Ibam juga jawabannya semua benar dan tepat. Cuma ada beberapa catatan. Yang pertama harf sin ya, perlu dijernihkan lagi suaranya. Yang bismi tapi bismi ya. Sama ash sama as beda suaranya. Ash
sama as ya. Jadi udara yang dikeluarkan oleh ibam saat melafalkan harf sin itu dia menyamping Kak Irfan. Jadi as. Jadi takutnya seperti shin. Iya. Yang seharusnya dia kalau udara harf sin itu dia lurus dan berarah ke bawah. Untuk ibam ini ada apa namanya? Seringkali ibam mungkin karena iramanya kadang-kadang ada huruf-huruf dia tidak sengaja menebalkannya. Ya misalnya ghita'aka, harusnya ghita'aka. Harful ain, ada beberapa harful ain juga ani, enggak ani, tapi dia ani. Anil yamini wa anis shimali. Ini kadang-kadang mungkin karena irama ya. Jadi perlu diperhatikan bil qur'ani ya. Yang terakhir adalah harful fa yang perlu diperjelaskan may yakhafu wa'id ya, karena setelah harful fa ada harful waw. Jadi harusnya diperjelaskan may yakhafu wa'id, jangan huwa'id karena apa namanya pelafalannya fa dhammah terus berikutnya ada harful waw, hilang suara fa-nya ya. Jadi perlu diperhatikan. Baik, berikutnya untuk Zahra, karena bila suka Zahra ketika melafalkan nama surah ya, karena banyak yang salah melafalkan surat Al-Mulk. Jadi tadi Al-Mulk bagus ya dari segi pelafalan nama surahnya dan juga ejaannya tadi benar. Terus dalam menjawab soal-soal juga tepat. Cuma tadi ada beberapa catatan ketika melafalkan gunnah dalulan famshu, harusnya gunnahnya tipis, enggak dalulan famshu, dalulan famshu. Terus ketika melafalkan harful ha, ini ajib sekali. Tadi harful ha yang pertama manakibiha, tapi pas diulang manakibiha bagus. Nah, berarti apa namanya bahasa medoknya tadi bisa dikontrol gitu ya. Perhatikan harful qaf ya, wa qalu. Tadi qafnya kurang tebal saja. Jadi qa wa qalu ya. Harful fa wa ma kunna fi, suara harful fa fi. Jadi melafalkan harful fa adalah dengan cara ujung gigi seri atas sama bibir bawah yang bagian basah ya, harus disentuh. Kalau kita nggak sentuh, hanya mendekati saja, itu nggak keluar fa, harus ditekan sedikit fa, makanya keluar angin fi, fa, fi, af. Jadi ini cara pelafalan harful fa perlu diperhatikan oleh Zahra, tapi untuk kelompok terakhir ini Kak Irfan semuanya bagus, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Kak Nabila Abdul Rahim. Saya Ustaz Jaber, silakan. Ya, kebiasaan Kak Irfan bilang husnul khatimah. Ya. Dan ini husnul khatimah. Ya, diakhiri dengan indah. Ya, luar biasa. Tiga-tiganya luar biasa. Betul, Ana setuju sama Ustaz Nabila masalah isti'azah. Akil sudah bagus, luar biasa. Bacaan, hafalan, semuanya mutqin. Yang dia sudah hafal itu 7 juz, sudah mutqin. Jadi tidak boleh bagi akil, karena sudah luar biasa. Hal-hal seperti ini yang kita bahas berkali-kali tidak boleh muncul lagi. Ya, a'udzu, alif masuk ain langsung ya, tidak boleh muncul lagi. Ini untuk akil. Untuk ibam, usahakan. Sekarang misal saya mau baca, ana orang dewasa, Arab, suara saya tinggi, tapi bisa atur. Misal, nahnu a'lamu bima yaqulun, wama antum baca setiap mad ada alif, antum baca jadi bukan kasih double, tapi bukan suara hurufnya. Jadi kalau dalam membaca Al-Quran karena ada double tipis harus kita sesuaikan ya. Jadi wama la. Baik. Ya, terus غطاء فبصرك fa fathah, ba fathah, sad fathah, ra dhamma, kaf fathah, fabasaruka, fabasaruka. Ya, usahakan lebih jelas biar kasih setiap huruf haknya. Tadi nahnu sama ghaflatin, laqad kunta fi ghaflatin. Kita bilang berkali-kali Ustaz Nabila tegaskan, huruf yang sukun harus kasih penjelasannya. Ghaflatin. Baik.
Bijabbar, ba-nya. Terus kenapa double tadi? Bijabbar. Ya, ra-nya yang double bukan yang sebelumnya. Untuk Zahra, wa qalu law kunna nasma'u. Nasma'u, ainnya tadi belum jelas. Ain dhamma'u atau naqilu. Yang kedua tadi Zahra baca amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum. Ana terasa Zahra mau lanjut, tiba-tiba berhenti. Apakah benar feeling saya ini atau tidak? Padahal tidak butuh nafas panjang, tak ada mad di sini, tak ada. Kenapa berhenti? Apakah ada niat mau berhenti atau mau lanjut? Berhenti. Emang mau berhenti. Ya. Tapi lupa ngerem. Ya, jadi walaupun sedikit hal ini, tapi segi bacaan, jawaban, suara, irama, tajwid, semuanya Zahra luar biasa. Tiga-tiganya betul-betul husnul khatimah. Alhamdulillah. Terima kasih. Abi Amir silakan, Bi. Ya, ini koreksian untuk semakin membuat kamu lebih baik lagi ya. Tadi seandainya Akil memilih surah Qaf, dia nggak akan salah hurufnya. Jadi, Masya Allah, Akil memilih surah Al-Insan. Ini bekal ini teman-teman bagi yang ingin konsisten berdakwah, tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa, bacalah surah Al-Insan. Al-Insan ini menggambarkan tentang indahnya surga. Dan kita semua ditekankan, pokoknya ujian apapun, berat apapun dalam berdakwah, jangan menyerah. Tadi Akil telah membacakan ayat-ayatnya dengan bagus, irama kamu sudah luar biasa, dan kamu bisa menjawab soal-soal dengan baik. Kemudian Ibam Abi Amir usul. Ibam coba cari irama yang pas dengan kamu, karena kamu hafalan sudah 30 juz dan kamu sudah sebetulnya dalam pelafalan huruf sudah oke, hanya irama yang membuat pelafalan huruf kamu itu kurang maksimal sehingga banyak tadi dikoreksi. Itu masalah irama. Jadi nanti kamu coba cari irama yang pas dengan kamu, insya Allah. Tadi kamu membaca surah Qaf, Masya Allah. Surah Qaf ini juga teman-teman bekal bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah agar diingatkan dengan kematian. Karena surah Qaf ini berbicara tentang hari kiamat, tapi fokus kepada masalah kematian. Bahwa kita pasti mati, apapun yang kita punya, harta, jabatan, semua akan berakhir. Dan kita akan menyelesaikan semua itu. Makanya dikatakan, faman mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang sudah meninggal berarti sudah masuk ke alam kiamat. Jadi ini ditekankan dalam surah Qaf. Kemudian Zahra, Masya Allah, Zahra irama fokus luar biasa kamu. Abi Amir suka banget dengan penampilan kamu. Dan kamu tadi memilih surah Al-Mulk. Nah, ini juga bekal bagi teman-teman yang berdakwah. Kalau kita ingin berdakwah, pertama-tama ini, yaitu perkenalkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya soal mulk ini intinya adalah membesarkan Allah, bahwa semua di tangan Allah. Kita tidak punya apa-apa, semuanya Allah yang mengatur. Pokok jangan coba-coba melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan surah Al-Mulk ini bisa menjadi pembela bagi orang yang suka membacanya. Nah, Ibnu Katsir pernah salah seorang menggali kubur keirfan karena dia pernah menyimpan harta di situ. Dia pernah mendengar orang membaca surah Al-Mulk. Nah, ternyata inilah mengawal nanti dia sampai ke alam kubur sehingga tidak disiksa, nanti dikawal sampai masuk surga. Ini dia pengawal paling baik. Bacalah selalu surah Al-Mulk. Semoga Allah berkahi. Wah, terima kasih informasinya, Bi, dan ilmunya juga. Tepuk tangan untuk Dewan Juri, Masya Allah. Terima kasih Abi Amir, karena bila ada juga saya Husain Jaber. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan.